kasih kaosnya. Kakak setengah dulu. Thank you. Bless you. Saya bagus. Terima kasih kakak-kakak PPL Kids telah mengirim hadiah baju kepada Bagus. Bagus suka. Tuhan memberkati kakak-kakak PPL Kids. Dadah. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Hai Kids, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya. Oke, adik-adik hari ini kakak mau ingetin lagi nih adik-adik untuk catat tanggal 15 dan 17 April karena akan ada acara Jumat Agung dan Paskah yang bakal seru banget. Adik-adik pastiin untuk hadir, catat tanggalnya dan jangan lupa untuk daftar di link di bawah ini. Ya, adik-adik harus daftar karena nanti buat yang daftar itu akan mendapat mystery box ya. Nanti kita akan pakai mystery box itu untuk tanggal 17 April. So, pastikan adik-adik mendaftar paling lambat 27 Maret. Setelah itu pendaftaran sudah ditutup ya. Jadi pastikan adik-adik daftar dan sampai ketemu di tanggal 15 dan 17 April. Bye-bye, God bless you. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah adik-adik, yuk sebelum mulai beribadah, mari kita berdoa dulu adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan tolong pimpin dari pertama sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
adik-adik kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan kita semua dalam keadaan baik. Adik-adik, tema gereja kita kan bangkitlah dan jadilah terang. Sebentar kita akan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan kami masih sama-sama dapat mendengarkan firman-Mu, dapat berdoa, dapat memuji Engkau, semua ini karena kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka pintu hati kami agar kami lebih mengerti lagi, agar kami lebih dewasa lagi dalam rohani kami ya Tuhan. Tuhan, biarkan firman-Mu tumbuh dan berkembang dan menjadi kehidupan dan remat dalam kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Di tema kita tentang bangkitlah dan jadi terang itu, ada juga yang dilarang. Apa aja ya? Salah satunya sekarang kakak mau mempelajari tentang menjadi terang itu yang harus kita tinggalkan apa ya? Yang harus kita tinggalkan salah satunya adalah tinggi hati atau sombong. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh tinggi hati atau nggak boleh sombong. Kita baca di Kejadian 11 ayat 1-9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Syria. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu kata itulah dipakai menjadi sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita semua sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota. Dan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Firman ini kan menceritakan tentang menara Babel. Kenapa ya? Kok Tuhan nggak ngizinin menara Babel itu didirikan? Karena yang mendasari dibangunnya menara Babel ini adalah untuk meninggikan diri. Orang-orang ini ingin mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit itu untuk meninggikan nama mereka. Kan mereka bilang supaya namanya mereka yang ditinggikan, bukan nama Tuhan. Dan ini bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan nggak suka terhadap orang-orang yang meninggikan diri sendiri atau sombong. Karena itu Tuhan mengacau balaukan yang membangun Babel ini. Dan akhirnya nggak jadi kan? Karena bahasa mereka sama Tuhan dikacau balaukan. Makanya sekarang kan kita bahasanya beda-beda. Orang Indonesia bahasa Indonesia, orang Mandarin ada bahasanya Mandarin, orang Inggris, orang Amerika rata-rata bahasanya Inggris. Itu karena awalnya dari kejadian menara Babel ini. Nah, Tuhan nggak sukanya, Tuhan bukannya nggak suka kita bersatu, tapi Tuhan nggak suka karena mereka bersatu itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi mereka itu bersatu untuk meninggikan nama mereka sendiri. Itu yang mengakibatkan nama Tuhan dikacau balaukan. Nah, dari sanalah semua bahasa di dunia berasal. Ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka, kata Babel. Makanya Babel itu artinya kekacauan. Nah, mulai ada kekacauan itu dari kata Babel. Di Yesaya 2 ayat 11 ada tertulis, manusia yang sombong akan direndahkan dan yang angkuh akan ditundukkan. Jadi kalau kita sombong, kita angkuh atau kita tinggi hati, bukan kita semakin hebat, tapi sama Tuhan tuh kita dijatuhkan, ditundukkan. Supaya apa? Supaya
hati kita berubah supaya kita tuh nggak sombong lagi, supaya kita tuh sadar Tuhan tuh melakukan itu tuh untuk kebaikan kita. Karena kalau orang sombong dibiarin aja, nanti mereka semakin sombong, dan nanti lama-lama mereka mau menyamai dirinya seperti Tuhan. Jadi ketika kita mulai sombong dan Tuhan menegur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar dan kita harus berubah. Karena dengan kesombongan kita tuh nggak layak untuk disebut anak Tuhan. Karena kalau anak Tuhan itu semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Seandainya adik-adik ada yang punya kepintaran apa, ada talenta apa, itu tuh kita asah untuk kemuliaan Tuhan. Yang pintar nyanyi, kita jadi singer, jadi WL, bukan jadi sombong-sombongan, wah suara saya bagus, bukan. Tapi kita pakai semua talenta kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga misalnya ada yang keluarganya, orang tuanya kaya, bukan buat sombong, tapi untuk membantu teman-temannya. Jadi semua yang firman Tuhan ajarkan ini untuk kebaikan kita. Karena kita anak-anak Tuhan dan kita harus menjadi terang, maka apapun kelebihan kita itu untuk membantu yang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita punya semakin hari semakin baik, semakin berkembang, semakin luar biasa. Nggak seperti Menara Babel ini dihancurkan, enggak. Karena yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari sini kakak dapat gitu ya, sekalian juga men-sharekan ke adik-adik bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Baik itu kita yang pernah sombong, baik itu kita yang rendah hati, Tuhan punya rencana. Yang sombong Tuhan ubahkan untuk menjadi rendah hati. Yang rendah hati Tuhan tambahkan lagi semuanya supaya dia semakin tinggi melambung karena untuk kemuliaan Tuhan. Itu adik-adik firman dari kakak hari ini. Semoga kita sama-sama semakin hari semakin menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita tutup dulu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk kami tidak sombong ya Tuhan, untuk kami tidak tinggi hati ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang semakin lembut, semakin memuliakan Engkau, semakin menjadi terang di antara teman-teman kami Tuhan. Tuhan, jaga hati kami ya Tuhan, lindungi hati kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak-Mu, keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, dan lindungi semuanya. Bagi teman-teman yang sakit ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka semua, Engkau bantu mereka yang kekurangan juga, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih ayat hafalan minggu ini ya. Diambil dari Matius 23 ayat 12. Bunyinya, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke adik-adik, sekali lagi ya kakak ulang ya. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Oke adik-adik ya, itu ayat hafalannya. Jangan lupa loh adik-adik ya, tolong dikirimkan video ayat hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Terima kasih adik-adik, happy Sunday and God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan dikasih sebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Thank you, bye. Happy Sunday. Dalam minggu ini Matius 5 ayat 9. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. God bless you. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bye-bye. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Karena bahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut, kita akan disebut anak-anak Allah. Bener? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9a. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. God bless you. Dadah.
membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah dengan orang yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 5 Ayat 9. ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, Berbahagialah orang yang berbawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. God bless you. Bye. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. God bless you. Bye.